Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Denny Siregar yang sudah terang-terangan mengaku sebagai buzzer. Bahkan di Twitternya saya pernah lihat ada postingan nih, hati-hati, apa buzzer mau lewat. Ya dia bangga barangkali ya kalau di awal-awal tidak mengaku, makin hari makin ke sini makin terdistrak mungkin kepalanya oleh pesanan-pesanan, akhirnya ya sudah deh mengaku saja sekalian bahwa saya adalah buzzer. Nah, bukan buzzer kalau dia tidak melakukan upaya-upaya perpecahan, upaya-upaya fitnah dan hoax seperti yang disampaikan di Twitternya di beberapa hari yang lalu. Terkait apa? Ya terkait Anies Baswedan. Maka tentu di mana ada buzzer mencoba untuk mendegradasikan Anies Baswedan, mencoba mendowngrade umat Islam, mencoba memecah belah rakyat, maka saya akan berada di depan untuk mengcounternya. Maka saya akan berada di depan untuk meluruskannya. Jangan sampai lagi-lagi rakyat terbelah gara-gara ucapan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai terulang polarisasi seperti tahun 2019 kemarin. Maka kita jaga sama-sama. Saya kira itu misi utamanya ya. Jadi kita coba buka apa yang disampaikan oleh seorang Densi ini di Twitternya. Nah, selamat jalan Pak Anies. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin daerah tidak bekerja. Paham ya? Jadi maksud si Densi ini, dia mencoba menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu tidak bekerja. Jadi kalau mau lihat contoh, lihatlah Pak Anies. Itu kan sama sekali menegasikan data fakta yang ada di Jakarta. Sebetulnya kan mudah saja. Terlalu sangat-sangat mudah gitu untuk mengcounter kalimat ini. Karena kita lihat hasil-hasilnya yang sudah dibuat oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Integrasinya transportasi, taman semakin nyaman, semakin banyak dibuat, ada JIS, Formula E yang sukses, dan banyak lagi. Menerima penghargaan dari berbagai macam lembaga nasional maupun internasional. Sudah sangat tidak sulit gitu. Terlalu sangat mudah untuk menunjukkan prestasi Anies Baswedan. Tapi saya ingin bilang begini kepada Denny Siregar ya. Ini kalimatnya, mari kita coba balikan, ya, mari kita coba balikan pada pemimpin pusat. Kan dia bilang pemimpin daerah. Kita coba balikan kalimatnya untuk pemimpin pusat. Kira-kira sama-sama tidak cocoknya atau lebih cocok? Kita dengar. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kayak gimana sahabat semua? Kalau kita balikan ke Denny Siregar seperti itu. Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Anies, silakan sampaikan. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Jokowi, silakan sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk membuli, menegasikan ke Pak Jokowi. Sama sekali tidak. Maksud saya hanya ini mengalihkan saja, membalikan saja kalimat-kalimat ini kepada seorang Denny Siregar. Itu saja gitu. Nah, kan yang mereka lakukan tuh selalu begini, menunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk. Oh, Anies begini, Habib Rizik begini. Kan dia selalu begitu kan. Yang dia musuhi itu kan itu. Nunjuk-nunjuk. Padahal pada saat dia menunjuk, ini 3 jarinya menunjuk ke dirinya sendiri. Jadi membalikan kalimat-kalimat para buzzer mudah. Semudah 3 kali, minimal 3 kali lipat jauh lebih mudah untuk membalikan pada para buzzer ini. Kenapa? Ya karena mereka tidak menggunakan data dan fakta. Ya kita lihat saja data di Jakarta kan begitu ya. Mudahnya begitu saja.
Mari kita ini tentu dibantu, disupport oleh sekelompoknya mereka. Contoh kita lihat nanti ini di bawah. Ya, jadi Ferdinand Huta Hayan, kemana ini orang ya? Jarang menjadi pembicaraan hari ini. Padahal hari-hari kemarin begitu. Nah, dia jawab, ini dia merespon nih, jangan begitu dong Bang. Anies sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja cuma batu kali. Wah, mendukung Denny Siregar. Mari kita pakai pola yang sama. Kita balikan ya. Dia menunjuk siapa? Ferdinand Huta Hayan itu menunjuk Anies. Kita balikan 3 kali. Mari kita sahabat semua rasakan lebih cocok yang mana. Jangan begitu dong Bang. Jokowi sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja batu kali. Lebih cocok mana? Saya serahkan pada sahabat semua. Gitu saja gitu. Sempurna pencitraannya. Oh, aduh. Insya Allah. Apapun yang terjadi, beliau telah mewarnai Jakarta dengan identitasnya. Apa maksud kalimat ini? Dari siapa nih? Heri Purwanto. Jelas dia menunjuk bahwa Anies Baswedan adalah mengusung politik identitas. Padahal apa yang kita tahu hasil 5 tahun pekerjaan Pak Anies di Jakarta? Beliau menyatukan. Beliau merangkul seluruh umat beragama di Jakarta. Pada saat memberikan BOTI saja, bantuan operasional tempat ibadah, itu sama itu. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya dapat kesetaraan. Justru yang Pak Anies kedepankan adalah kesetaraan. Bagaimana sekarang kendaraan-kendaraan kendaraan umum gitulah ya di Jakarta namanya apa ya? Kalau di Bandung kan angkot saja, angkot Damri gitu. Ke Jakarta saya jadi lupa nih, apa ya? LRT, MRT, kemudian Jaklingko segala macam, semuanya diperbagus. Buat apa? Agar yang kaya-kaya itu mau naik transportasi umum. Sehingga ada kesetaraan. Kan begitu. Jadi yang dikedepankan identitas oleh Pak Anies adalah identitas persatuan Indonesia. Oh, kan iya, politik identitas. Aduh. Sejarah akan mencatat Anies bapak politik identitas yang hampir memecah belah NKRI itu. Roy Karo-Karo. Mari kita balikan lagi. Sejarah akan mencatat di rezim inilah bahwa yang dilakukan oleh rezim lah yang hampir memecah belah NKRI. Lebih cocok yang mana? Kita tidak pernah membuat narasi-narasi yang seperti ini kepada junjungannya mereka. Ya. Tapi kita hanya mengcounter saja, kita hanya membalikkan saja. Gitu. Tapi memang kadang-kala pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Gitu ya. Nah ini agak masuk akal nih. Kurang literasi lu bos. Ya kurang literasi, kurang baca, kurang melihat, kurang mendengar. Gitu. Dia tidak melihat apa saja yang dihasilkan oleh Pak Anies. Yang dia cari kan kesalahannya. Oke. Apa ini ya? Oke. Waduh, kembarannya. Janganlah. Baik. Kalau nggak bekerja nggak mungkin jadi stadion semega ini, Ton, Des. Ya. Ya itulah ya. Sekarang kita akan lihat ini postingan dari sahabat saya, Laude Bashir. Menarik juga nih ketika membahas tentang sosok orang ini. Oke. Ya, Laude Bashir. 4 kriteria ciri pembenci Anies. Atau bisa dibilang juga kalau saya tambahkan 4 kriteria buzzer RP. 1, orang bodoh karena tidak punya kompetensi. Ya, kalau dia punya kompetensi dia nggak mungkin jadi buzzer. Iya kan? Dia pasti melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu, kapasitas, kompetensinya, kapabilitasnya dan seterusnya. Ya karena dia nggak punya kompetensi maka dia meraung-raung, dia menggonggong saja gitu. Siapa yang menyuruh ya? Konon katanya istilahnya dulu tuh apa sih ya? Kakak pembina. Itu ciri nomor 1. Ciri nomor 2, orang iri karena tidak sanggup bersaing karya dan prestasi. Ya, ini disebut nih contohnya Denny Siregar. Ya kalau kita balikan ke Denny Siregar, Den, coba tunjukkan karyamu apa?
Prestasimu apa? Nanti pasti dijawab, oh saya kan jadi produser film apa sayap-sayap apa sayap-sayap nggak ngerti lah ya. Yang konon ditontonnya banyak sekali oleh para kepolisian, oleh para aparat. Yang nggak tahu tuh yang beli tiket ada atau nggak, saya nggak tahu. Nah itulah ya orang ciri orang iri. Yang lainnya kalau di luar itu kan produsen, bukan sutradara, bukan yang buat, produsen yang nyediain dana ya. Dan kemudian kita juga pertanyakan dananya jangan-jangan juga bukan dari Denny Siregar, lewat doang. Gitu. 3, ciri pembenci Anies. Orang yang cari makan dari menyebar fitnah dan kebohongan. Ini buzzer banget ini. Dia cari makannya karena nyebar fitnah dan kebohongan. Kalau dia nggak nyebar fitnah dan kebohongan, maka dia nggak makan. Kurang lebih begitu barangkali yang dimaksud oleh Laude ini ya. Contohnya siapa? Denny Siregar disebutin lagi tuh di sini. 4, Ahoker yang sakit hati karena kalah pilkada 2017. Luar biasa ini Bang Laude. Jadi kita bisa cermati apakah betul nih apa tidak nih ya ciri-ciri ini. Silakan sahabat semua berikan komentar ya, di kolom komentar ya. Nanti kita bahas live setelah ini. Kalau tidak nanti sambil lewat teks kita diskusikan. Oke? Okay? Luar biasa ya. Ini 4 ciri buzzer, 4 ciri pembenci Anies. Oke. Okay. Nggak usah keras-keras. Otak mana otak? Jelek orang kelihatan kebusukan diri sendiri, kagak mau nyadar. Karena jangan keras-keras, jadi saya ngomongnya pelan-pelan. Jangan dilayani bosir, buang energi. Nah, ini saya juga mau luruskan. Sebetulnya kami ini sama sekali nggak mau melayani mereka para buzzer. Karena narasinya narasi-narasi receh yang sama sekali nggak penting, sangat mudah dipatahkan. Tapi itu buat kita-kita. Bagaimana dengan sahabat kita yang di luar sana? Bagaimana dengan saudara kita yang di pelosok? Bagaimana dengan teman-teman kita yang nggak tahu, yang tidak terlalu mengikuti politik? Mereka bisa termakan omongan ini. Jadi harus dilayani yang begini. Kita layani dengan pelayanan yang spesial. Ya begini bentuk pelayanan terhadap Denny Siregar. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami nih oleh SWR ini. Dan sahabat semua juga harus ikut. Bagaimana? Ya bikin video seperti ini. Tulis di Instagram, di Facebook, dimanapun gitu. Wah saya nggak bisa nulis, saya nggak berani ya. Sharekan video-video seperti ini. Ya, sebarkan narasi-narasi yang untuk mengcounter para buzzer. Ke semua grup, ke semua rekan-rekan yang kita kenal. Itu bentuk perlawanan kita. Bentuk perlawanan terhadap orang-orang, kelompok yang ingin memecah belah negeri ini. Maka saya yakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan. Ini adalah dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus seimbang. Jadi kalau amar ma'ruf banyak dilakukan oleh Agim misalkan ya, oleh UAS, nah, kita yang ilmunya nggak terlalu dalam mainnya ya dibeginilah kurang lebih ya, di narasi-narasi yang untuk menentang kezaliman, ketidakadilan, begitu ya. Oke, cuma sudah sebegitu otaknya buzzer. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja ya. Ini gambar otak ini. Otak di mana otak katanya. Baik, langsung saja lah ya. Kita masuk. Ini gambar apa? Oh, ini yang saya pinjam gambarnya buat di thumbnail. Tolong dimengerti. Gua begini buat nyari makan. Ampun, ini kreatif ini ya para buzzer ya. Oke. Sekarang langsung kita masuk. Wah, sudah 800 lebih ini yang bergabung. Luar biasa ya. Oke. Do you want to grow your YouTube channel? Oke. Kita langsung saja. Panjang. Oke, calon suami. Nama akunnya calon suami. Pokoknya SJ tetap akal sehat. Pokoknya Denny Siregar masih akal setan. Waduh, pembandingnya luar biasa ya. Putra Betawi, cucunya si Pitung. Pengen buzzer dikumpulin, pengen bakar aja. Jangan dong. Nanti kena delik gitu.
Ya, 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 ya. Denny Siregar di backing oleh Jokowi. Oh iya, masa sih? Game Rizky, Assalamualaikum Bang Saiful, Waalaikumsalam. Ngopi dulu Bang, biar mantap. Iya, ya, mana kok? Biasanya saya ditemenin kopi, ini nggak ada. Denny Siregar nggak usah dianggap. Dia ngomong hanya untuk mencairkan dana buzzer dari kakak pembina. Nah, Pak Abdul Halim sama ya dengan yang tadi dari SWR. Nggak bisa nggak dianggap. Nanti ada yang terpengaruh oleh omongan dia. Kita harus counter. Dia seorang stres. Beberapa minggu terakhir, gerombolan buzzer sudah mendapatkan tugas baru. Setelah gagal mendukung GP, alih tugas dimanfaatkan si merah. Mereka lah pengkhianat negeri ini. Keripik kedang. Ngeri sekali analisanya ya. Denny Siregar kebal hukum. Oh iya, mudah-mudahan sih nanti nggak kebal. Nggak ada yang boleh kebal hukum di negeri ini. Karena semuanya setara di depan hukum ya. Equality before the law. Oke, memang tugas gubernur itu bukan kerja, tapi dia memimpin orang-orang yang bekerja. Ya, ya pekerjaannya itu gitu. Kayak tamparan keras dan panas dari Nasdem buat buzzer dan Comro TV. Setuju Bung Saiful, tetap jaga kebenaran. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya juga minta dikritiki, minta dikritisi juga ya. Dari berbagai aspek lah ya. Mungkin ada kata-kata saya, kalimat-kalimat saya yang tidak tepat, mohon dikoreksi juga. Karena saya juga manusia. Jadi Siregar kan mata pencahariannya begitu. Suatu saat dia akan kena batunya. Ya, 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 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat terus bang. Insya Allah Denny Siregar. Oke, koplak apa? Buktikan saja ijazahnya kalau memang ada. Oh, kenapa jadi bahas ijazah ya? Oke, oke, oke. Saya mau perlihatkan sebuah video yang menjawab narasi-narasi yang mencoba mendegradasikan Anies Baswedan ya. Kita dengarkan, mungkin tidak panjang-panjang, sebentar saja, karena ini penting juga untuk kita tunjukkan kepada sahabat semua. Pak Anies sedang menjelaskan bagaimana yang dia lakukan pasca selesai menjadi gubernur. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan persepsi diskriminatif, kalau dulu bisa jawab sebelum bertugas, sekarang saya udah 5 tahun bertugas, apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun, lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi. Di Jakarta, alhamdulillah, persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Kami menjaga persatuan, membangun keteduhan, ketenangan. Orang merasakan, sebenarnya tidak sadar di balik rasa tenang, rasa teduh itu, ada usaha yang serius. Saya mendatangi semua kelompok. Paling kiri saya temui, paling kanan saya temui, paling bawah saya temui, paling atas saya temui, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada ketika saya temui nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak, baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua, sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini, alhamdulillah, kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, saya tahu sebetulnya di mana bertanya ini dengan proper, muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari tadi, dengan label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu bahwa ketemu dengan kardinal. Tetapi itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, semua pemimpin agama. Saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarnya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI, wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah, toleran betul. Anies tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia. Ya nggak apa-apa. Saya
sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah. Aduh, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, baru saya ini melakukan masalah. Jadi kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan saya sudah sampaikan, belajar oleh sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta. Ketika ditampar ke pasal fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label. Sekarang 2022, silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus. Ya, menjadi buat sahabat semua yang berakal sehat sudah clear ya, Pak Anies sudah menunjukkan prestasinya, sudah menunjukkan upaya-upayanya mengharmoniskan warga Jakarta, lintas agama dan lintas segala macamnya. Tapi tentu buat para buzzer, mereka tidak akan bisa mendengar, mereka tidak akan bisa melihat, mereka hanya bisa menerima pesanan dan menyampaikan pesanannya. Baik, kita kawal terus ya, setuju ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AJ Channel semua, kalau bicara tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa hari ini, tentu inilah orangnya, salah satunya ya, Denny Siregar dan para buzzer istana yang berkali-kali dilaporkan oleh berbagai kalangan, kaum pesantren, ulama, masyarakat biasa, tapi tidak ada yang ditindaklanjuti, tidak tersentuh hukum. Konon katanya kita ini di mata hukum sama, tapi di mata petugas hukum berbeda. Nah, akhirnya kita juga mendengar bahwa para buzzer istana ini yang sering mendegradasikan umat Islam, mendegradasikan ajaran-ajaran Islam, bahkan memfitnah ulama-ulama kita, ya, tidak satu dua ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan segala macam yang menjadi sasaran bulian mereka. Dan itu tentu menyakitkan hati kita. Dan terkait di luar soal agama, tentu di soal politik pun demikian. Ketika Anies Rashid Baswedan yang direpresentasikan sebagai sosok perubahan yang didukung oleh kelompok kanan, kelompok tengah, bahkan sebagian juga saya kira kelompok kiri kalau yang mau menggunakan akal sehatnya. Nah, ini juga sama gitu. Dihantam juga oleh orang-orang ini terus-menerus itu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana detik-detik kehancuran para buzzer RP ketika Anies Baswedan resmi diusung oleh PKS sehingga melewati presidensial threshold 20%. Bahkan kalau menggunakan simulasi 4 capres-cawapres, maka koalisi ini yang terbesar 28%. Nah, nanti kita lihat kita bahas persoalan itu. Sekarang sedikit saja kita bahas tentang Denny Siregar karena saya sih sudah berkomitmen nih sama sahabat SJ Channel semua ya dari dulu-dulu. Kalau kita bahas buzzer jangan lama-lama. Pada muak lihat wajahnya. Jadi ya saya tampilkan sebentar aja lah wajahnya ya. Anies yang dapat tiket, Denny yang nangis darah. Jadi memang saya kira disinilah permulaan detik-detik kehancurannya buzzer istana. Kita akan bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan kalau Anies Rashid Baswedan berhasil menjadi presiden. Karena menurut teori banyak sekali para tokoh, para pakar politik mengatakan kalau Pak Anies sudah pegang tiket capres dan nyapres, menang itu. Karena gelombang perubahan ini begitu besarnya. Nah, sehingga tidak bisa lagi dihentikan oleh siapapun. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya Anies yang unstoppable, tak terbendung dengan berbagai cara, dengan jalur politik dibendung. Ya, PKS ditawari 2 kursi menteri, Nasdem didekati Pak Luhut di Eropa, bahkan kemarin dipanggil Pak Jokowi. Kemudian juga dari politik itu ya, kemudian dari sisi hukum ini nggak berhenti juga KPK berupaya untuk mentersangkakan Anies. Tapi
Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau memang tidak ada bukti-buktinya? Kalau dipaksakan maka people power jawabannya. Ada 200 lebih relawan Anies Baswedan yang sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Bahkan hari ini Pak Anies ada di NTB, begitu luar biasa meriahnya sambutan di sana. Sama seperti di daerah-daerah lain. Jadi ini ada kekompakan, ada perasaan yang sama dari rakyat yang menginginkan perubahan ini. Dan salah satunya Denny Siregar yang kelonjotan. Kita lihat kabarnya dari Twitternya dia ya. Nah, jadi dia mengomentari Anies Rashid Baswedan yang akhirnya diusung secara resmi tadi malam di Bandara 3 Soekarno-Hatta awalnya, tapi digeser ke tempat makan itu ya. Nah gitu dong, tegas. Kalau suka sama anak orang ya dilamar, jangan di PHP terus-terusan. Gini kan Anies lega, nggak nangis-nangis lagi. Padahal Anies nggak ada tampang nangis. Anies nggak ada tampang cengeng. Yang ada tampang cengengnya siapa? Iya Denny Siregar. Ya 11-12 sama Hasto yang suka drama nangis-nangisan itu loh. Jadi saya tidak melihat sosok dari tampang seorang Anies Baswedan sebagai seorang sosok yang cengeng. Nggak ada. Yang ada itu ya Anda. Jadi ini adalah, kalau pakai pendekatan psikologi, ini namanya proyeksi. Apa yang terjadi pada dirinya dia timpakan ke orang lain gitu. Anda cengeng sih, padahal dia sendiri yang cengeng. Anda tamak sih, padahal dia sendiri yang tamak. Begitulah. Tidak ada lagi cara-cara narasi-narasi yang argumentatif, yang berdaya, punya besar, dayanya besar untuk mendobrak, untuk mencerahkan, untuk menginspirasi. Tidak ada. Adanya yang begini saja, proyeksi-proyeksi saja. Apa-apa yang dia lakukan itu yang apa-apa yang dia lakukan yang negatif-negatif itu dia timpakan pada lawan politiknya. Dan kita lihat juga, nanti kita lihat ya setelah ini di akunnya Denny Siregar sudah mulai banyak lagi nih bicara cerita-cerita, komen-komen, nyinyir-nyinyir ke Anies Baswedan. Kayaknya pesanannya udah mulai masuk lagi ya Den. Aduh, ayah-ayah wainya iya si Denny Siregar teh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu yang sudah masuk. Teguh W, Assalamualaikum. Kaltim hadir, terima kasih. Merauke hadir, Jateng hadir. Luar biasa ini absen dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jateng hadir. Sumatera Utara Anies mantap. Ali Amru tadi dari Jateng Darisman. Bandung hadir. Prabu TV. Waidi Syafriadi. Binjai Sumut hadir. Hongkong hadir. Ciamis siap. Luar biasa ini. Tetap semangat Super Sob. Kalau Anies lolos baca pres, buzzer kejang-kejang. Ya bukan sekedar kejang-kejang. Saya kira inilah detik-detik kematian ya para buzzer istana. Medan siap dukung, Sleman Jogja hadir, Bogor bersama Anies. Ya, tapi kita harus lebih siap kalau serangan mungkin ditambah. Ya, insya Allah kita harus terus menguatkan ya. Azhar Tanjung, Buzzer 2024 pada panik tidak bisa cari makan dan terali besi telah menanti. Nur Hayati, 2024 punya presiden baru Pak Anies. Buzzer manusia sampah negara. Ya, bukan hanya disampaikan oleh Sairun Irun, tapi juga itu disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita termasuk JK. Ya. Inilah sampah peradaban. Ya. Denny Hasto secara gitu loh, Partai Mukidi makin pusing, makin kelojotan. Nah, saya yakin sekali kalau rezim ini selesai, ya, maka orang-orang yang terus-menerus mendegradasikan umat Islam, mendegradasikan Anies Baswedan, itu akan berhenti dengan sendirinya dan kita tidak akan lagi mendengar narasi-narasi penyerangan seperti ini karena hukum akan ditegakkan secara adil. Ya, jadi mohon bersabar sajalah. Saya yakin umat Islam, ya, saya yakin umat Islam seluruh Indonesia yang tentu Anda beragamanya dengan benar, ibadahnya dengan benar, Anda ada di partai manapun, Anda pasti nyesek, Anda pasti kesel sama orang ini. Jadi, ya mudah-mudahan lah ya keadilan ditegakkan di bumi pertiwi ini. Kita lihat ya. Ini dia mentautkan berita tadi malam yang sudah saya buat juga live 40 menit ya tadi malam. Pertemuan di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Jadi baru pulang dari Turki langsung disampaikan dan itu ya bikin
Denny Siregar CS kelonjotan. Oke, kesugihan ini kayaknya dari kubunya Denny Siregar juga ya, kita bahas sedikit lah. Berarti Rabu besok Pak Surya Paloh resmi berpisah sama Pak Jokowi. Ya, dengan reshuffle dengan enggak saya kira sudah tidak ada persoalan. Nasdem sih siap-siap saja ya. Bahkan kalau di reshuffle menterinya maka warna Nasdem semakin jelas sebagai kubu non Jokowi kan begitu. Kubu Jokowi siapa ya? Ganjar, KIB dan seterusnya. Walaupun itu tetap masih dinamis. Nanti yang sebelah sini pindah ke sini. Mungkin. Ini nanti kita bahas. Pentolan cebong betina munafik dongo. Kau makin kejang-kejang, makin gusar kalian. Sabarin aja. Mana tahu prediksi kalian betul. Di saat Pak Jokowi menjadi presiden, minyak mahal nggak pernah dikritik. Bensin naik diam. Sembako pada mahal mingkem. Kalau 2024 Pak Anies yang jadi presiden, coba tweet kamu seperti apa, Den? Nah, saya kira Denny Siregar nggak akan nge-tweet lagi kalau Pak Anies sudah jadi presiden. Karena kan dia sudah disibukkan dengan persoalan-persoalan yang dia lakukan selama ada di rezim Jokowi. Ya. Bagaimana penghinaan-penghinaan dia terhadap ulama-ulama. Bagaimana upaya-upaya dia mendegradasikan ajaran Islam padahal dia mengaku Islam. Konon katanya Islamnya juga Islam Syiah. Kalau Syiah sih sudah bukan Islam ya. Hei, bisa aja sih abang. Oke. Saat ini capres hanya Anies, yang lain masih nangis dan berdoa akan nasibnya. Terima kasih. Ya, oke. Mimpi indahku bisa jadi mimpi burukmu. Hati-hati bro, ring, jantungnya copot. Oh iya, konon katanya Denny Siregar jantungnya bermasalah ya. Mudah-mudahan nggak jantungan, nggak makin parah ya. Kasihan juga sebenarnya, kan dia juga masih manusia. Iya kan? Ya. PKS nyatakan dukungan Anies Baswedan genggam tiket capres 2024. Dengan adanya pernyataan sikap dari PKS, genderang perang dimulai dan politik identitas serta hoax dimulai. Nah, ini nih, kubu-kubunya bermunculan ya. PKS dan Demokrat cepat-cepat deklarasi Anies untuk menggoda Nasdem agar tidak balik arah. Oke, nggak apa-apa. Ini pendapat-pendapat ya. Gimana dengan jagoan kau? Jangan nyebar hoax aja terus. Ini diingatkan ya, tempo hari siapa? Denny Siregar memunculkan berita hoax, ada bus yang sedang terjerumus. Itu biasa saja, busnya nggak ada spanduk apa-apa, tapi kemudian diedit, ditempeli spanduk relawan Anies. Ya orang juga tahu, langsung di googling gitu, ketahuan nge-hoax. Ya apalagi yang bisa dilakukan. Ini video apa ini ya, kita lihat. Apapun dilakukan demi cuan dari 9 naga. Jangan kaget. Ada barongsai. Waduh, Pak Ganjar ternyata. Pak Ganjar. Ada aja ini video. Oke. Ada lagi nggak berita yang lain? Oke, ya kurang lebih begitulah ya. Ini saya kira detik-detik kehancuran Bazar Istana. Dan mereka akan menuai hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Saya kira umat Islam akan berbahagia kalau hukum ditegakkan kepada para buzzer. Tapi saya ingin mulai masuk lagi. Kan tadi janji saya begitu ya. Kita tidak akan berlama-lama bahas para buzzer istana ini. Cukup sedikit saja, sudah cukup menyentak dia ya. Nah, tapi saya mau melihat, saya mau mencoba mengukur nih, ada apa ya. Nah, ini nih, Anies Capres Koalisi Perubahan. Anies Baswedan hari ini kita lihat ya didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS. Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi. Jadi ini disebut partai 50-an katanya. Sehingga mencapai 163 kursi atau 26%. 28%. Nah, kita lihat ini akan ada simulasi 4 Capres-Cawapres. Kalau kondisinya seperti ini. Jadi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, akan semuanya tidak ada. Semuanya belum ada fix jadi capres. Gerindra dulu sudah menyatakan keharapannya, tapi secara resmi dengan PKB belum. Ya. Jadi yang sudah secara resmi hanya Anies Baswedan saja. Kita lihat komposisinya. Kalau Koalisi Indonesia Bersatu ini tetap bertahan, maka kemungkinan yang dipasangkan sebagai capresnya adalah Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo itu dengan catatan tidak diusung oleh PDIP.
Walaupun kecil kemungkinan tidak diusung oleh PDIP ya. Ini kalkulasinya saja. Wakilnya siapa? Bisa Erick Thohir, bisa Erlangga Hartarto, ya, pemilik suara paling besar di antara PAN dan P3. Kemudian yang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, isinya Gerindra dan PKB. Ini siapa? Prabowo tidak yakin, tidak pede kalau cawapresnya Caimin. Karena Caimin elektabilitasnya sangat-sangat kecil. Jadi sedang kebingungan juga gitu. Inginnya barangkali Prabowo wakilnya inginnya Puan. Kalau inginnya Puan nanti konstelasi berubah menjadi 3 calon ya, karena PDIP bergabung dengan Gerindra. Kalau konstelasinya begitu Prabowo Puan, maka Ganjar terlepas, maka dia akan diambil oleh KIB. Bisa jadi juga dengan Ridwan Kamil misalkan ya, Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar menguatkan Jawa Tengah, Ridwan Kamil menguatkan Jawa Barat. Nah, itu kalau 3. Ini kalau bicara masih 4, maka yang terakhir PDIP. Nah, PDIP sangat mungkin sih bisa Puan Ganjar, bisa Ganjar Puan gitu ya. Suka-suka mereka lah. Toh tanpa tanpa berkoalisi pun dia sudah bisa mengusung capres-cawapres. Karena sudah lewat dari 20%, 21% ya kalau tidak salah. Nah, ini kemungkinan kecil saya kira malah KIB yang gabung dengan PDIP. Mungkinkah menjadi 2 cawapres? Mungkin. Nanti koalisi perubahan melawan berkontestasi dengan koalisi non perubahan. Kan begitu ya kalau pakai pembanding sederhana. Kubu konservatif. Nah, maka ini semua bergabung. PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PAN, P3 semuanya bergabung. Capresnya Ganjar, cawapresnya Prabowo, atau dibalik Prabowo Ganjar gitu. Tapi kan PDIP jadi nggak kebagian. Nanti terah Soekarno habis lah kalau Ganjar yang muncul, Puannya nggak ada. Nah, yang mungkin juga kalau 2 pasangan, maka PDIP akan bergabung dengan Gerindra, PKB, Golkar, PAN dan P3 ini akan loncat masuk ke koalisi perubahan. Kenapa? Karena grassroots dari PAN dan P3 itu mayoritas sudah ke Anies Baswedan. Itu saya kira clear. Itu bisa dibuktikan dengan mata kepala kita sendiri ya. Nah, kalau bicara Golkar kan, ya Golkar kita tahu bersama lah. Dia selalu menginduk pada siapapun yang menurut dia akan menang. Kalaupun yang dia usung kalah, dia nanti pindah haluan. Kalau Gerindra baru kemarin, kalau Golkar kelakuan begitu ya dari dulu. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin nggak Golkar nanti gabung ke koalisi perubahan. Ya mungkin saja kalau ternyata dilihat, wah ini luar biasa ya, karena menangnya sangat besar misalnya. Tapi kalau bicara elektabilitas yang tertinggi sekarang kan menurut mayoritas survei, walaupun tentu kita juga pertanyakan keakurasinya. Karena yang mereka mainkan kan margin of error-nya. Oke lah, yang pertama Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies. Nah, maka 3 inilah yang akan berkontestasi. Anies oleh Koalisi Perubahan, Ganjar oleh PDIP, ya, Prabowo oleh Gerindra. Nanti yang lain-lain itu yang kemudian mencar-mencar. KIB bubar gitu ya, bisa jadi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga bubar. Dan akhirnya mereka masuk pada kantong-kantong koalisi-koalisi yang akan menguntungkan mereka. Ya, bicara politik memang bicara transaksional. Mau apa lagi? Ini sudah kehendak sejarah yang disepakati bersama sampai hari ini. Tinggal bagaimana caranya agar demokrasi ini diisi oleh orang-orang baik. Kan intinya ada di situ. Dan kita mendorong apa yang terjadi di koalisi perubahan akan melakukan perubahan besar di negeri ini dengan memasukkan orang-orang baik ke pemerintahan. Dan kita akan kawal itu semua. Terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.